Setelah selesai turnamen Aula Wuhon yang dimenangkan oleh Akademi Shrek, 7 monster Shrek dinyatakan lolos. Mereka membuat perjanjian akan bertemu kembali dalam waktu 5 tahun. Dan mereka kembali ke tempat yang mereka inginkan. Tang San dan Xiao dibawa oleh Tang Hao. Tang Hao menyelamatkan Xiao yang ingin ditangkap Aula Wuhon. Karena Aula Wuhon sudah tahu Xiao adalah binatang jiwa 100.000 tahun. Tang Hao kemudian menyuruh Xiao kembali ke dalam hutan untuk keselamatannya dan Tang San. Di saat Tang San bangun, ia langsung mencari Xiao. Tang Hao kemudian menanyakan apakah Tang San bisa melindunginya dengan kekuatannya sekarang. Tang Hao mengatakan akan melatih Tang San sampai Tang San cukup kuat untuk mengetahui rahasianya. Tang Hao kemudian membawa Tang San ke suatu tempat untuk melatihnya. Scene pun berganti. Di kediaman Sekte 7 Pagoda Harta Karun. Oscar membuatkan makanan untuk Rongrong. Oscar kemudian mendatangi Rongrong yang dirian di atas jembatan dan memberikan makanannya. Ning Rongrong melihat ketulisan Oscar dan menangis karena cinta mereka tidak dapat bersatu karena bertentangan dengan aturan sekte bahwa seorang roh tipe pendukung harus menikah dengan roh tipe serangan. Oscar yang mengetahui itu pergi mengembara dan mencari kekuatan untuk bisa diterima sekte dan melindungi Rongrong. Kembali ke Tang San. Tang San dan Tang Hao sudah sampai di tempat latihannya. Sebelum memulai latihannya, Tang Hao menyuruh Tang San menyirap tulang rohnya yang diberikan Aula Wuhon sebagai hadiah memenangkan turnamen. Sesudah menyirap tulang roh itu, kemampuan mata ungu Tang San berkembang. Tang San bisa melihat puncak gunung setinggi 200 meter. Latihan Tang San pun dimulai. Tang Hao menyegel kekuatan jiwa Tang San dan menyuruhnya berlatih palu kekacauan di bawah air terjun. Setelah 3 bulan lamanya, Tang San berhasil menguasai 81 putaran palu kekacauan. Kemudian Tang Hao mengganti palu Tang San dengan palu kayu. Berlatih beberapa bulan, akhirnya Tang San menyelesaikannya. Tang Hao kemudian mengatakan kalau gaya bertarung Tang San itu kurang, dan untuk memaksimalkan Tang San, harus menguasai tatapan pembunuh. Di sisi lain, Hulina selalu mengingat kekalahannya. Ia terus meminta kepada Bibidong untuk mengizinkannya pergi ke ibu kota pembunuh untuk berlatih. Bibidong mengizinkannya dan memberikan tulang jiwa kepadanya. Sebelum Tang Hao membawa Tang San ke ibu kota pembunuh, Tang Hao menyuruh Tang San mendapatkan cincin kelimanya. Tang Hao menyuruh Tang San duduk dan merasakan aura rumput biru piraknya. Dan kemudian ada suara panggilan yang memanggil Tang San. Tang San mendatanginya dan bertanya kenapa dia memanggil Tang San dengan sebutan raja. Orang itu mengatakan Tang San adalah keturunan bangsawan rumput biru perak, dan dialah yang pantas menjadi kaisar rumput perak sekarang. Tang San menerimanya dan memulai pembangkitan. Setelah pembangkitan, fisik Tang San berubah dan mendapatkan cincin kelima dengan sendirinya. Tang Hao kemudian membawa Tang San menuju ibu kota pembunuh. Di tengah perjalanan, Tang Hao pernah terjatuh karena luka lamanya yang kembali terbuka. Karena pertempuran waktu menyelamatkan Xiao. Tang San meminta untuk Tang Hao tidak bertarung lagi dan berjanji akan menyembuhkannya saat sudah mencapai tingkat dulu. Mereka pun meneruskan perjalanannya dan berhenti di sebuah kedai. Mereka memesan 2 buah minuman yang bernama Huang Quan Lo. Tang San kemudian mencoba meminum itu, namun tidak tahan dengan rasanya. Orang-orang di sana menertawakan Tang San dan menyuruhnya kembali. Setelah meminum sedikit Huang Quan Lo, emosi Tang San tidak terkendali, lalu membunuh orang-orang yang menertawainya. Tang San kemudian membuka terowongan menuju ibu kota pembunuh. Tang San memasuki kota dan dihadang oleh penjaga. Untuk memasuki kota, Tang San harus mendapatkan plat dengan cara bertarung dengan penjaga. Tang San berhasil lolos ujiannya. Dan kemudian datang seorang pemandu jalan kepada Tang San. Pemandu itu mengatakan tidak ada aturan di ibu kota pembunuh dan hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Jika mencoba keluar, ia akan mati oleh sekelompok kelelawar. Tang San bertanya cara untuk keluar. Pemandu itu mengatakan hanya ada satu cara, yaitu memenangkan 100 kali pertarungan ranah pembunuh yang berada di pusat kota. Tang San kemudian meminta memasuki pusat kota.
dan di perjalanan Tangsan bertemu Helena yang sedang menghabisi seseorang. Helena menolong Tangsan ketika dia hendak diserang secara sembunyi-sembunyi. Namun Helena tidak tahu dia adalah Tangsan karena wajahnya yang telah berubah. Ternyata Helena sudah masuk lebih dulu selama 1 tahun dan sudah memenangkan 16 kali pertarungan. Setelah itu, Tangsan pergi mendaftarkan diri untuk mengikuti ranah pembunuh. Di sana, Tangsan melihat pertandingan orang yang terlebih dahulu. Dia melihat orang yang menang menyerap kekuatan jiwa orang yang telah mati terbunuh. Di pertandingan ranah pembunuh, hanya mencari 1 orang pemenang di antara 10 orang yang bertanding, dan harus menang 100 kali agar bisa menjadi juara. Giliran Tangsan pun akhirnya tiba. Ia mengeluarkan palu hautiannya. Hal itu membuat terkejut Helena dan pemandu Tangsan. Hal itu juga dilihat oleh pemimpin ibu kota pembunuh. Dia menyebut Tangsan adalah orang ketiga dari sekte Hautian yang datang ke ibu kota pembunuh. Kembali ke Tangsan. Tangsan memenangkan pertandingannya dan menyuruh untuk pemandunya berhenti menjaganya karena Tangsan sudah mulai terbiasa di ibu kota pembunuh. Hari demi hari, Tangsan hanya bertanding dan membuat senjata tersembunyi. Sampai akhirnya, Tangsan memenangkan 67 pertandingan beruntun dan disebut tidak terkalahkan. Di samping itu, setiap pertandingan Tangsan, Helena selalu menonton dan mengawasi perkembangannya. Di hari berikutnya, pertarungan Tangsan kembali dimulai. Lawan Tangsan kali ini cukup kuat. Mereka semua memfokuskan menyerang Tangsan terlebih dahulu dan tidak membiarkan Tangsan menggunakan palu hautiannya. Namun, Tangsan tidak kehabisan akal. Tangsan mengalihkan kekuatan ke busur panahnya dan berhasil membuat mereka menjauh. Alhasil, Tangsan mengeluarkan palunya dan menghentakkannya. Beberapa dari mereka terjatuh, namun itu hanya rencana mereka. Bersembunyi membuat Tangsan lengah. Kaki dan tangan Tangsan kini terjerat, dan mereka mencoba menghabisinya. Namun, Tangsan berhasil mengeluarkan senjata rahasia yang telah dibuat sebelumnya. Senjata itu langsung menghabisi semua orang itu. Dan Tangsan kembali memenangkan pertandingan ke-68-nya. Setelah memenangkan 68 pertandingan berturut-turut, Tangsan disebut sebagai Raja Pembunuh oleh para penonton. Bahkan, Tangsan pernah melawan 100 orang sendirian dan memenangkannya. Di tempat itu juga ada Helena yang selalu menonton pertandingan Tangsan. Sepertinya Helena memiliki rasa kepada Tangsan. Beralih ke sebuah tempat, di mana wanita pengurus ranah pembunuh melaporkan tentang kehebatan Tangsan ke pemimpinnya. Dia takut Tangsan akan mengacaukan ranah pembunuh dan menuju ke jalan neraka. Ia meminta untuk mengatur pertarungan Tangsan dan Helena, namun pimpinan itu tidak mengizinkannya. Dia menyuruh untuk tidak mengganggu mereka dan hanya mengawasi mereka saja. Pertandingan demi pertandingan berlalu. Kini Helena telah memenangkan 99 pertandingan dalam waktu 2 tahun. Dan Tangsan telah memenangkan 90 pertandingan dalam waktu 1 tahun. Tangsan yang menonton pertandingan Helena melihat kekuatan roh yang diserap Helena tidak semuanya diambil Helena, tetapi lebih banyak masuk ke jalan neraka yang berada di bawah ranah pembunuh. Keesokan harinya, Helena mendatangi Tangsan yang sedang melatih aura pembunuhnya untuk menantang pertandingan yang ke-100 dan menuju ke jalan neraka. Helena datang dengan membawa secangkir Huang Kuanlu dan mengajak Tangsan bersama-sama menuju jalan neraka. Karena jalan neraka tidak ada batasan berapa orang memasukinya. Tangsan bertanya kenapa ia memilih untuk bekerja sama. Helena mengatakan kalau dia dan Tangsan sama, datang ke ibu kota pembunuh untuk berlatih dan tidak boleh mati di jalan neraka. Tangsan meminta alasan kenapa harus percaya kepadanya, apalagi mereka berada di ibu kota pembunuh. Helena kemudian mengatakan identitasnya, memberitahu nama aslinya, dan berasal dari Aula Wuhun, serta murid langsung dari Bibi Dong. Helena juga memberitahu rahasia dari jalan neraka. Jika bisa melewatinya, mereka akan mendapatkan kemampuan yang disebut ranah pembunuh. Tangsan bertanya dari mana informasi itu. Helena menjawab, itu dikatakan oleh seseorang yang dikenalnya. Tangsan pun setuju bekerja sama. Kemudian Tangsan memberitahu kalau Huang Kuanlu yang diminum Helena itu beracun. Racun itu membuat orang gelisah dan akan kecanduan meminumnya. Kemudian Tangsan memberi penawarnya. Setelah meminum itu akan pulih dalam waktu 3 hari. Tentu jika Helena mempercayainya. Helena mempercayainya, namun ia meminta Tangsan membuka topengnya.
Tangsan tidak bisa mengatakan nama aslinya, hanya bisa membuka topeng dan mengatakan nama samarannya. 我叫唐寅。Pertandingan ke-100 pun akhirnya tiba. Tangsan melawan 9 orang di tingkat 80. Bukan hanya itu, 9 orang itu juga beraliansi untuk menghabisi Tangsan. Namun, Tangsan menghajar mereka satu persatu. Meskipun pernah terkena serangan, tetapi tubuh Tangsan terlalu kuat. Dia tidak menderita luka apapun. Tangsan kemudian melompat dan menggunakan senjata rahasianya, yaitu 9 burung Phoenix. Senjata rahasia yang diperkuat dengan niat pembunuh melesat menghabisi mereka. Namun, ada satu orang yang memanfaatkan rekannya sebagai pelindung untuk bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tangsan memusatkan niat pembunuhnya ke senjata miliknya, menembus teknik lawannya dan membekukannya. Berhasil memenangkan 100 pertandingan, Dewa Pembunuh datang dan memberikan selamat kepada Tangsan dan juga Helena. Dewa Pembunuh menawarkan mereka akan menjadi orang kedua setelahnya dan bisa keluar masuk ibu kota pembunuh. Tangsan dan Helena berpikiran, tawaran Dewa Pembunuh hanya agar mereka tidak mendapatkan ranah pembunuh. Mereka pun menolaknya. Mereka masih tetap ingin masuk ke jalan neraka. Dewa Pembunuh pun membuka jalan neraka. Dan Tangsan bersama Hulina masuk ke dalamnya. Bagaimana kelanjutan perjalanan Tangsan melewati jalan neraka? Tunggu di next video.